Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzan Fikriansyah dan bersama kawan saya yakni Muhammad Burhanuddin. Di sini kita akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam program yang kami buat dan serta membedah kode dari program ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fitur-fitur yang ada di program yang kami buat ini. Nah, ini merupakan tampilan utama dari program yang kami buat. Tampilan pertama dari program yang kami buat. Tampilan pertama ketika run. Nah, dalam halaman ini terlihat bahwa terdapat 4 fitur di sini, yakni fitur pertama ada daftar akun, kemudian login akun, ketiga lihat nomor seleksi, keempat pengumuman seleksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu fitur yang pertama. Di sini fitur pertama itu daftar akun. Nah, daftar akun ini berfungsi untuk mendaftarkan akun ketika kita ingin masuk ke halaman pendaftaran seleksi. Nah, langsung saya coba. Nah, ketika fitur ini dipilih maka akan diminta untuk menginputkan nama, kemudian tanggal lahir, NISN, asal sekolah, kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir password akun. Nah, setelah input ini akan muncul username akun kita untuk login ke halaman pendaftaran tersebut. Nah, untuk username ini kita harus mengingatnya agar kita bisa masuk ke halaman pendaftaran untuk bisa masuk login akun. Lihat nomor seleksi atau username kita itu 9316. Ini nomor seleksi ini juga dijadikan sebagai username untuk login. Kemudian fitur login. Bentar. Nah, untuk daftar akun juga nih, kita hanya kita hanya bisa menggunakan satu NISN saja. Jadi satu NISN itu hanya mendapatkan satu akun. Jadi nggak bisa buat 2 akun gitu. Jadi untuk mencegah satu orang hanya memiliki satu akun saja, tidak memiliki 2 akun. Kita coba tadi kita memasukkan NISN yang sama. Nah, maka akan muncul seperti ini, NISN sudah terdaftar. Kemudian untuk fitur selanjutnya, login. Kita dalam fitur login ini berfungsi untuk masuk ke halaman utama dari pendaftaran seleksi. Nah, dalam fitur login ini terdapat 2 user gitu. Yang pertama itu user untuk pendaftaran seleksi, kemudian user yang kemudian user yang satunya lagi user buat admin gitu. Nah, untuk user buat
pendaftar, kita hanya perlu memasukkan username yang telah muncul tadi pas waktu pendaftaran. Kita hanya perlu memasukkan username pada waktu pendaftaran dan password akunnya. Oke. Nah, setelah login, maka kita akan masuk ke halaman utama dari pendaftaran seleksi. Nah, terlihat dalam halaman ini ada nomor seleksi, NISN, kemudian skor ujian, dan biodata yang kita masukkan tadi di pendaftaran akun, kemudian pilihan prodi yang kita akan pilih. Nah, di dalam halaman ini juga terdapat 3 fitur lagi, yang ini ubah biodata, pilih prodi, dan ujian seleksi. Nah, saya akan menjelaskan dulu fitur ubah biodata ini. Ubah biodata ini berfungsi ketika biodata yang kita input di waktu kita pendaftaran akun itu salah, maka kita bisa memperbaikinya di fitur ubah biodata ini. Kita bisa mengganti nama, misalkan nama kita salah, jadi kita ganti nama. Nah, setelah ini, maka biodata yang kita masukkan ini akan berubah biodata di sini, biodata Anda, maka otomatis akan berubah. Kemudian fitur pilih prodi. Nah, fitur pilih prodi ini berfungsi untuk memilih prodi yang kita inginkan untuk diseleksiin. Nah, fitur pilih prodi ini hanya berfungsi ketika kita sudah melaksanakan ujian seleksi. Nah, terlihat di sini bahwa muncul Anda belum bisa memilih prodi. Anda harus mengerjakan ujian seleksi terlebih dahulu. Jadi kita harus mengerjakan dulu ujian seleksi sebelum memilih prodi. Kita lanjut ke fitur ujian seleksi terlebih dahulu. Nah, dalam fitur ini kita akan disuruh mengerjakan ujian beberapa soal, dan setiap soal itu memiliki skor bobot masing-masing tergantung pada soal itu. Nah, di sini juga ada aturan mengerjakan soalnya tersebut. Nah, terlihat saya bacakan aturannya. 1. Jawablah soal-soal dengan baik dan benar. Kemudian terdapat beberapa soal di mana setiap soal memiliki bobot nilai masing-masing. Kemudian jika Anda salah menjawab, Anda akan dikurangi 3 poin dari skor. Dan jika Anda menjawab soal dengan selain pilihan yang diberikan, Anda akan dikurangi 5 poin dari skor. Nah, langsung kita coba ya soalnya. Nah, seperti ini. Kita akan menjawab soal-soal ini. Nah, setelah menyelesaikan ujian ini, maka kita akan mendapatkan skor. Nah, terlihat bahwa skor ujian tadi kan 0. Nah, kita setelah menyelesaikan ujian, saya mendapat skor. Kita akan mendapat skor 500 skor sesuai jawaban yang kita pilih. Jadi, nah kemudian kita akan memilih pilih prodi. Terdapat 2 pilihan.
terdapat dua pilihan, kalian bisa memilih manapun, Saintek maupun Sosum. Nah, saya akan memilih di sini kita diminta untuk memasukkan kode prodi yang kita akan pilih. Nah, di sini saya akan contohkan untuk memilih prodi pendidikan ilmu komputer. Nah, untuk ini pendidikan ilmu komputer itu kode prodinya 001124. Nah, langsung muncul gitu prodi yang kita pilih. Nah, untuk kembali kita masukkan angka 0. Kemudian untuk pilihan 2 juga sama, kita boleh memilih rumpun prodi yang kita inginkan. Nah, untuk pilihan kedua ini saya akan contohkan memilih prodi ilmu komputer. Oke. Kembali. Nah, terlihat dari halaman ini pilihan prodi tadi udah muncul gitu di halaman ini. Nah, setelah kita yakin dengan prodi yang kita pilih ini dan biodata kita itu udah benar, maka kita harus menyimpannya secara permanen. Tadi kan tidak ada fitur simpan permanen. Nah, simpan permanen ini muncul ketika kita sudah menyelesaikan ujian seleksi. Nah, untuk simpan permanen kita tidak bisa mengubah data-data apapun yang terdapat di halaman ini ketika sudah disimpan permanen ini. Anda tidak bisa mengubah data apapun ketika sudah disimpan permanen. Ya, terlihat semua fitur menghilang. Jadi kita tidak bisa mengubah data apapun dari halaman ini. Kemudian kita akan logout. Nah, kemudian saya akan menampilkan halaman user untuk admin. Nah, untuk masuk ke halaman admin, kita hanya memasukkan username 111 dan password admin 123. Jadi kita tidak usah mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk masuk ke halaman admin. Nah, seperti login. Nah, ini merupakan halaman utama dari user admin. Nah, dari halaman ini terdapat 4 fitur, yakni lihat jumlah pendaftar, kemudian lihat pendaftaran prodi, dan ketiga tutup pendaftaran, keempat buka pengumuman. Fitur pertama ini hanya untuk melihat jumlah pendaftar prodi dari setiap prodi. Kita langsung coba aja. Nih, terlihat bahwa tadi saya akan memilih prodi pendidikan ilmu komputer dan ilmu komputer pilihan kedua. Nah, terlihat di rumpun Saintek di rumpun Saintek prodi pendidikan ilmu komputer terlihat ada satu pendaftar dan juga itu ilmu komputer dan juga ilmu komputer gitu. Pendaftar hanya satu dan prodi yang lain belum ada yang mendaftar. Kemudian kita fitur kedua. Nah, untuk fitur kedua ini hampir sama dengan fitur yang pertama, tapi ini bisa untuk melihat siswa yang daftar tersebut. Bisa melihat siswa yang daftar dari siswa yang
Kita langsung coba aja. Nah, di fitur ini saya akan melihat siswa yang daftar di prodi pendidikan ilmu komputer. Nah, terlihat bahwa ada satu pendaftar yang nih, Ahmad Novianto, yang tadi saya masukkan tadi. Ada nomor seleksi, nama, dan skor ujiannya. Di fitur ini juga sudah terurut gitu, terurut secara descending berdasarkan skor ujian gitu. Berhubung ini hanya satu akun, jadi tidak bisa melihat urutannya. Kita kembali. Nah, untuk fitur selanjutnya, tutup pendaftaran. Nah, ini untuk melihat menutup pendaftaran akun gitu. Jadi ketika admin sudah menutup pendaftaran, maka kita tidak bisa mendaftarkan akun lagi di halaman ini. Tuh, daftar akunnya jadi menghilang. Nah, kan kita masuk lagi ke halaman admin. Nah, untuk buka pengumuman, nah dalam fitur ini admin akan membuka pengumuman dari halaman yang tadi. Nah, jika pengumumannya masih ditutup, maka akan muncul seperti ini. Maaf, pengumuman belum dibuka. Nah, ketika maaf. Jadi, ketika admin belum membuka pengumuman hasil pengumumannya, maka akan muncul seperti ini. Ketika kita menginput menu pengumuman seleksi. Nah, pengumuman belum dibuka. Nah, kita akan kembali lagi ke halaman ini untuk membuka hasil pengumuman tersebut. Kita akan buka. Jadi di fitur ini sistem akan menyeleksi secara otomatis akun pendaftar itu, apakah dia lulus seleksi atau enggak, apakah dia lulus di pilihan 1 atau pilihan 2. Jadi ini akan menyeleksi secara otomatis oleh sistem. Nah, pengumuman sudah dibuka. Oh iya, jadi fitur buka pengumuman ini hanya berfungsi ketika pendaftaran sudah ditutup. Kalau pendaftaran belum ditutup, maka fungsi buka pengumuman ini masih belum fungsi gitu. Harus tutup dulu pendaftaran. Kita akan coba ya hasil pengumuman ini di fitur ini, pengumuman seleksi. Aduh, aku lupa nomor seleksinya. Oke. 9601. Oke, kita akan coba pengumuman seleksi. Akan diminta nomor seleksi user pendaftar. Nah, jika lolos, maka akan muncul seperti ini. Selamat Ahmad Novianto N13 Bandung. Selamat, Anda lulus seleksi. Ini terlihat bahwa Rahmat ini diterima di pilihan yang pertama. Kalau gagal akan muncul maaf Anda gagal seleksi. Gitulah, gagal. Apa lagi? Nah,
sekian penjelasan dari saya mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam program yang kami buat. Kemudian selanjutnya akan membedah kode dari program ini, kode-kode dari program yang kami buat ini. Oke. Oke, di sini saya dan kawan saya akan menjelaskan kode program yang kami buat ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian saya dalam membuat program ini. Di sini kami menggunakan library stio.h, string.h, ctype.h, dan time.h untuk mendukung program yang kami buat ini. Nah, kemudian ada tipe data buatan, ini untuk tipe data buatan soal. Jadi ini buat tipe data buat soal ujian seleksi. Nah, di mana tipe data soal ini terdapat beberapa variabel, yakni ada variabel question. Question ini untuk menampung array of string dari pertanyaan dari ujian seleksi. Nah, kayak ini. Kemudian ada variabel array of string MC. MC itu multiple choice. Jadi ini buat apa? Buat pilihan gandanya A, B, C, D. Nah, seperti ini. Kemudian ada variabel answer. Ini itu untuk jawaban. Nah, seperti ini. Kemudian ada bobot. Ini untuk bobot soalnya. Bobot soal. Setiap soal mempunyai bobot masing-masing. Seperti ini. Nah, kemudian ada tipe data buatan lagi, yakni untuk akun username. Dan tipe data struct ini terdiri beberapa variabel lagi. Ada nama, untuk nama user, tanggal lahir user, terus asal sekolah, gitu. Terus jika itu jenis kelamin, password untuk password, nomor seleksi. Nah, nomor seleksi, terus ada cek. Nah, cek ini untuk mengecek gitu apakah user sudah mengerjakan ujian seleksi atau belum. Nah, kemudian ada simpan ini juga sama, apakah user sudah menyimpan secara permanen dari pendaftaran. Kemudian ada skor, ini untuk skor ujian, SN. Nah, kemudian ada lulus ini terdapat 3 kolom ya. Untuk kolom pertama itu untuk mengecek si user lulus atau tidak. Kemudian untuk kolom kedua ini untuk jurusannya, si user lulus di pilihan keberapa gitu. Si user lulus diterima di prodi apa gitu. Nah, untuk kolom ketiganya baru itu lolos di pilihan keberapa. Nah, untuk ini pilihan ini juga sama, lulus. Ini terdapat 2 kolom. Untuk kolom pertama itu diisi pilihan pertama. Untuk ini tuh kan ada 4 indeks ya. Untuk 00 itu untuk indeks 00 itu digunakan untuk menyimpan kode prodi dari pilihan pertama. Nah, untuk indeks nomor 1 indeks 01 itu digunakan untuk menyimpan jurusan untuk pilihan 1. Kemudian indeks 10 itu untuk menyimpan kode prodi dari pilihan kedua user. Dan untuk indeks 11 itu untuk digunakan untuk menyimpan prodi dari pilihan kedua. Kemudian ini kita lanjut. Untuk variabel skor ini digunakan untuk skor ujian gitu. Skor ujian. Kemudian ada akun admin, ini digunakan untuk username dari akun admin tersendiri, ini passwordnya.
kemudian ini passwordnya. Nah, untuk status ini digunakan untuk, maaf ini, status ini digunakan untuk mengecek apakah pengumuman atau pendaftaran itu sudah dibuka atau belum. Nah, untuk kondisi pertama itu 0, artinya itu pendaftaran itu masih dibuka dan pengumuman masih ditutup. Kemudian kuota saintek ini merupakan daya tampung dari setiap prodi gitu. Ya, untuk indeks ke 0 ini menandakan untuk kuota prodi pendidikan ilmu komputer, kemudian indeks kedua ilmu komputer, kemudian indeks ke-1 itu untuk prodi ilmu komputer, indeks kedua kemudian matematika, indeks keempat indeks ketiga itu untuk kimia, dan indeks keempat untuk fisika. Begitupun sosum. Nih sama kayak ini. Yang ini. Ini juga buat menampung prodi-prodinya. Ini variabel saintek sama sosum. Kemudian fungsi ini prosedur welcome. Ini untuk tampilan saja, untuk tampilan awal dari banner saat di run gitu. Kemudian fungsi yang saya buat nah ini fungsi search. Jadi fungsi ini itu berfungsi untuk mencari jurusan, mencari prodi. Nah, untuk mencari prodi ini memerlukan beberapa parameter, yakni kode ini untuk kode program dan rumpun. Ini menggunakan integer. Nah, jadi kalau representasi dari rumpun 1 gitu, rumpun 1 ini menandakan rumpun saintek gitu. Kemudian untuk rumpun 2 itu representasi dari sosum. Itu. Ini bagian dari pencariannya jika kode sama dengan kode prodi yang ada di saintek gitu. Maka found i tambah 1. Ini kenapa i tambah 1? Karena ini untuk mencegah si found-nya itu bernilai 0. Karena di prosedur lain, jika ada kondisi jika found-nya sama dengan 0, maka prodi tidak ditemukan. Jadi saya menggunakan i tambah 1 gitu untuk mencegah prodi tidak ditemukan. Kemudian prosedur yang saya buat itu ini prosedur science. Jadi prosedur ini berfungsi untuk menampilkan prodi yang ada di bagian pilih prodi. Ketika user memilih prodi gitu, nanti muncul nama prodi, kuotanya. Ya, pokoknya pada bagian pilih prodi. Jika usernya itu memilih prodi saintek gitu. Nah, ini. Nah, terus prosedur ini memerlukan beberapa parameter, yakni akun ACC ini ini untuk akunnya. Terus ini jumlah akun yang udah daftar akun gitu, yang daftar. Kemudian itu ya itu. Terus kemudian pilih. Nah, ini pilih itu untuk user memilih prodi apa gitu. Nah, ini pilih itu untuk variabel untuk pilih prodi. Kemudian ini kondisi pertama dari kemudian ini variabel i ini untuk ini untuk perulangan untuk for,
terus cari ini untuk mencari prodi, variabel cari ini untuk mencari prodi. Kemudian ada variabel kode di mana variabel kode ini untuk sebagai inputan untuk user memilih prodi. Jadi memilih prodi. Nah, untuk kenapa kondisi awalnya 1? Karena ini untuk untuk menjalankan program yang ada di dalam perorangan while. Jadi ini tuh untuk sebagai kondisi pertama dari perorangan while. Jadi ketika ini nih. Jadi untuk kondisi 1 itu untuk ini kondisi dari ini untuk kondisi untuk membenarkan kondisi yang ada di perorangan while. Nah, kan 1 dan 0 tidak sama dengan kan 1 dan 0 itu tidak sama dengan. Nah, maka nanti akan menjalankan kode yang ada di ini perorangan while ini. Nah, kemudian ini untuk menampilkan prodi dari line 272 sampai 286. Ini pada ini 287. Kemudian ini untuk memasukkan kode prodi yang akan dipilih. Kemudian ini cari ketika prodi udah dipilih, nanti dicari apakah kode prodi yang dimasukkan itu benar ditemukan atau tidak. Nah, jika carinya itu 0, maka kode prodi tidak ditemukan. Nah, jika tidak, nanti si prodi yang dipilih dimasukkan ke array pilihan yang dipilih. Ya, yang dipilih sesuai kode prodi yang diinput. Maaf, tadi tuh integer pilih ini tuh untuk untuk memilih untuk pilihan ke-1 atau ke-2 gitu. Si user memilih pilihan 1 atau ke-2. Yang kemudian untuk sosial juga ini sama seperti saintek gitu. Jadi saya lewat aja ya. Ini sama seperti tadi prosedur saintek. Intinya untuk memilih prodi. Kemudian fungsi prosedur yang saya buat ini pendaftar. Jadi prosedur ini berfungsi untuk menampilkan pendaftar yang sudah memilih prodi gitu di akun admin. Nah, prosedur ini untuk tampilan saja. Kemudian ada variabel kode 6 kode ini untuk kode prodi. Terus ada variabel i untuk perulangan. Kemudian bagian line 413 sampai 423 ini berfungsi untuk menampilkan prodi yang dipilih oleh admin. Itu prodi yang dipilih oleh admin. Untuk menampilkan itulah prodi. Oh iya, parameter yang dibutuhkan dari pendaftar ini akun ACC ini untuk akun. Kemudian integer a ini untuk jumlah akun yang daftar. Kemudian rumpun ini untuk admin memilih rumpun saintek atau sosum yang akan dilihat pendaftarannya. Kemudian cari ini ya untuk kode gitu, kode program studi prodi yang dipilih.
Kemudian, nah, seperti biasa, jika rumput sama dengan 1, maka itu yang dipilih itu Scientech. Kalau bukan dari 1 itu Sosum. Kemudian nomor ini untuk hanya hanya apa? Hanya untuk nomor ini, nomor dari tampilan nomor yang ada di ini, nomor urut lah, nomor urut. Kemudian ini untuk melihat pada bagian 426 sampai ini digunakan untuk menampilkan pendaftar. Nah, kemudian lanjut prosedur yang saya buat juga, ini rumpun. Ini digunakan untuk menampilkan rumpun prodi. Ini tuh prosedur ini bisa digunakan untuk user akun pendaftar, sama user akun admin. Nah, prosedur rumpun ini membutuhkan parameter ACC akun, kemudian A itu jumlah akun pendaftar yang daftar, kemudian file ini sebagai parameter untuk parameter untuk user gitu. User itu apakah user itu admin atau hanya pendaftar aja, akun pendaftar. Ini seperti biasa, ini untuk kondisi awal dari perorangan. Kemudian ini pilih, ini juga sama bentar. Sama untuk kondisi perorangan. Kemudian ini cari untuk pencarian prodi. Kemudian ini sebagai tampilan untuk memilih rumpun prodi. Nah, ketika pilihan sama dengan 3 ini merepresentasikan ketika parameter diisi sama dengan parameter file diisi sama dengan 3, maka ini merepresentasikan bahwa user itu admin gitu. Ini kalau admin ini digunakan untuk memilih rumpun prodi pada saat ingin melihat pendaftar. Ya, melihat jumlah pendaftar yang udah memilih prodi gitu. Terlihat di sini ada jumlah sains. Ini itu prosedur jumlah sains ini untuk untuk melihat pendaftar prodi pada rumpun Saintek. Kemudian ini seperti biasa untuk memilih maaf, ini untuk memilih pendaftar untuk melihat pendaftar prodi, bukan melihat jumlah ya. Ini tuh untuk melihat jumlah jumlah pendaftar gitu.
menampilkan menampilkan jumlah pendaftarnya. Kemudian ini untuk bagian memilih prodi yang akan dilihat pendaftarannya. Yang di pendaftarnya. Kemudian ini memastikan pada bagian ini memastikan kode prodi yang dimasukkan itu benar atau tidak. Nah, ini bagian melihat pendaftarannya. Sebelumnya di sorting dulu si akunnya dari di sorting dulu dari yang terbesar ke kecil tadi secara descending. Kemudian ditampilkan pendaftarnya. Kemudian ketika memilih ini untuk untuk melihat pendaftar dari rumpun saintek. Nah, ini udah case 2 ini untuk sosum. Nah, ini bagian L ini berfungsi untuk akun pendaftar. Jika parameter fielnya itu tidak sama dengan 3, itu artinya bahwa si user itu pendaftar gitu. User pendaftar gitu. User pendaftar. Ketika dia memilih 1, dia akan langsung ke prosedur sains. Ini berfungsi untuk memilih prodi saintek. Kemudian untuk case 2-nya untuk sosum. Next. Kemudian prosedur yang saya buat ini adalah jumlah sains. Nah, ini berfungsi untuk melihat jumlah pendaftar yang mendaftar ke prodi dengan rumpun saintek. Terlihat di sini ada saintek. Ini variabel i, j ini untuk pengulangan, jumlah untuk menghitung jumlah pendaftar yang mendaftar ke prodi. Kemudian ada tot ini mana tot ada tot dan tot ini untuk melihat keseluruhan dari pendaftar yang mendaftar ke prodi dengan rumpun saintek gitu. Kalau jumlah itu untuk melihat total pendaftar dari setiap prodi. Nah, untuk tot ini untuk melihat keseluruhan pendaftarnya. Jadi jumlah dari seluruh pendaftar yang mendaftar ke prodi saintek. Ini untuk melihat untuk menampilkan pada bagian ini. Pada bagian ini untuk menghitung pendaftarnya. Kemudian ini untuk menjumlahkan seluruh total dari pendaftar. Ini berfungsi pada bagian ini menampilkan nomor kode prodi, nama prodi, total pendaftarnya. Kemudian next ke prosedur berikutnya, ini juga sama kayak jumlah JML Science, tapi ini di rumpun sosum. Yang tadi kan rumpun saintek. Next saja ya. Ini
ini prosedur jumlah pendaftar ini juga ini mah untuk sebagai apa, menghubungkan gitu, menghubungkan antara ini prosedur jumlah JML Science dan Sasum sebagai perantara untuk menghubungkan ini prosedur jumlah Science dan jumlah Sasum. Jadi sebelum ke JML Science itu harus melewati dulu prosedur JML pendaftar. Kemudian prosedur yang saya buat adalah ini pengumuman. Prosedur ini berfungsi untuk menyeleksi secara otomatis gitu oleh sistem apakah akun tersebut pendaftar lulus atau tidak, apakah user lulus di pilihan pertama atau pilihan kedua. Ini jadi secara sistem diseleksinya. Ini variabel ini untuk perulangan, kode untuk kode prodi, kuota ini untuk kuota prodinya, cari untuk mencari prodi program studi, kemudian rumpun untuk sosum atau saintek, nomor seleksi ini untuk menampil untuk apa, melihat nomor seleksi pendaftar, nomor seleksi pendaftarnya. Kemudian ini perulangan, masuk ke perulangan, jadi ini teknisnya apa, menyeleksi satu persatu gitu. Pertama-tama itu sorting dulu kan. Nah terus nanti di bagian sini akan menghitung pendaftar itu berada di rank keberapa gitu. Nanti kalau ya ini untuk menghitung rank dari pendaftar yang dari prodi yang dipilih gitu. Si user berada di rank keberapa, jika rank itu berada di kurang dari kuota yang ditentukan, maka si pendaftar itu akan lulus. Oh ya, ini di rank ke prodi pertama dulu ya, terlebih dahulu menghitung rank user, menghitung user rank user pendaftar rank keberapa gitu di prodi pertama. Kemudian oh maaf, tadi tuh yang ini lulus yang ada di pada Strak itu kolom pertama itu untuk menentukan apakah dia pendaftar lulus atau tidak. Kemudian kolom pertama itu untuk pendaftar lulus di prodi apa. Kemudian kolom kedua kolom ke 0 gitu, 0, 1, 2, next 00 lah, next 00 itu untuk apa, untuk menentukan apakah lolos atau tidak. Kemudian untuk indeks 01 itu pendaftar lulus di prodi apa, dan indeks 02 itu pendaftar lulus di rumpun apakah saintek atau sosum gitu. Ini untuk pilihan prodi pertama. Kalau tidak, ini tidak berada dari tidak kalau pendaftar
Jika pendaftar apa tidak memenuhi kriteria ini, tidak memenuhi uh, tidak memenuhi rank rank dari kuota gitu, atau berada di lebih dari kuota yang ditentukan, maka user itu akan diseleksi lagi apakah apakah uh, user berada di rank apa di rank uh, kedua, pilihan kedua. Gini, jika uh, jika pendaftar tidak lulus di seleksi pertama gitu, maka pendaftar akan diseleksi lagi di pilihan kedua, apakah pendaftar uh, pendaftar pendaftar akan dihitung rank kembali gitu di prodi yang dipilih di pilihan kedua. Nah, jika pendaftar berada di rank kurang dari kuota yang ditentukan, maka lulus di pilihan kedua. Pilihan kedua. Nah, jika tidak, maka otomatis pendaftar tidak lulus gitu. Ini untuk membuka pengumuman, terus ini membuka pengumuman dari user admin. Nah, ini prosedur hasil pengumuman berbeda dari prosedur pengumuman. Prosedur hasil pengumuman ini berfungsi untuk menampilkan kelulusan gitu, kelulusan yang ada di halaman utama dari program ini. Apakah user lulus atau tidaknya. Pada bagian ini berfungsi untuk mencari user dengan nomor seleksi. Jika ditemukan nilai 1, jika tidak akan bernilai 0. Nah, ini ketika foundnya 0, maka user tidak ditemukan itu. Daftar tidak ditemukan karena nomor seleksinya salah. Nah, jika tidak, maka ditemukan. Nah, ini untuk ini. Jika lulus ini berkondisi 0,0-nya, indeks 0,0-nya sama dengan 1, maka pendaftar tersebut lolos gitu. Jika tidak, ini maka pendaftar tidak dinyatakan tidak lulus seleksi. Kemudian prosedur yang saya buat, login. Ini berfungsi untuk menampilkan halaman ketika sudah masuk login pada pendaftaran ya, pada pendaftaran seleksi gitu. Ini untuk kondisi awal dari perulangan. Ini untuk menampilkan ini selamat datang user pendaftar, terus menampilkan nomor seleksi, NISN, dan ini terus kemudian ini biodata. Pada bagian ini menampilkan biodata, kemudian pada bagian ini menampilkan pilihan prodi yang dipilih. Kemudian ini berfungsi ketika ketika status dari simpan itu udah
udah disimpan permanen. Jadi akan muncul menu ubah biodata, pilih prodi sama. Nah, ini untuk kondisi ketika simpannya belum simpan permanen. Dan pada bagian ini berfungsi ketika pendaftar sudah mengecek apakah user sudah mengerjakan ujian seleksi atau belum. Nah, jika belum, maka akan ditampilkan menu ujian seleksi. Nah, kalau sudah mengerjakan, maka akan muncul menu simpan permanen. Ini untuk menyimpan, menampilkan memilih menu. Kemudian, nah ini untuk untuk kondisi menu-menunya. Untuk menu pertama, ini itu ketika ketika pendaftar belum menyimpan permanen ya. Ini untuk memilih menunya. Untuk menu pertama akan mengubah biodata. Kemudian untuk memilih menu kedua, jika user ini pada bagian ini, jika pendaftar belum mengerjakan ujian seleksi, maka pendaftar belum bisa memilih prodi. Jika sudah mengerjakan ujian seleksi, maka akan pendaftar akan boleh memilih prodi yang akan ditentukan. Nah, untuk menu ketiga ini menu ketiga ini untuk mengerjakan ujian seleksi. Jika pendaftar belum mengerjakan ujian seleksinya. Jika sudah, menu ketiga ini akan berfungsi menjadi simpan permanen. Ini untuk berfungsi untuk logout 0, dan default itu untuk pendaftar jika memilih menu selain yang ada di menu tadi. Ini ketika pendaftar sudah menyimpannya secara permanen. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wisam, di sini saya akan menjelaskan prosedur bagian saya. Ya, yang pertamanya ada prosedur question atau yang berfungsi untuk menampilkan soal-soal agar dikerjakan pada saat ujian SBMPTN ini, program ini. Nah, di prosedur question ini ada dua parameter yang dibutuhkan, yaitu parameter akun ACC, yaitu untuk akun user, dan juga integer A, yaitu jumlah atau banyaknya akun yang sudah daftar. Ya, lalu di sini ada integer I dan sama dengan 0 dan J itu untuk perulangan, dan variabel ASW itu untuk variabel tampung jawaban dari user. Nah, ini skor sama dengan 0, skor kondisi awalnya. Lalu di sini ada pemanggilan ini soal question. Nah, di sini ada question 0, berarti soal pertama ya. Soalnya ini dimulai karena ini array, jadi dimulai dari 0. Nah, di sini titik-titik pepohonan sama dengan ladang dan titik-titik. Nah, lalu di sini ada questions MC 00, berarti ini multiple choice ya MC. Lalu 00 itu soal pertama, dan 0 yang di sini tuh A gitu, 1. Karena opsinya kan dari A sampai E. Jadi 0 sampai 4. Nah, di sini questions answer itu B karena ini soal hubungan analogi ya. Jadi di hutan itu terdapat banyak pepohonan, dan juga di ladang itu banyak tanaman-tanaman atau palawija ya.
Di sini juga ada questions bobotnya itu bobotnya 30. Oke. Nah, seterusnya itu sama seperti tadi. Hanya saja ini ada yang beda nih, bobotnya 45, tadi kan 30, sekarang 45, lebih besar. Nah, mungkin yang bobot lebih besar ini juga kapasitas soalnya juga mungkin lebih tinggi ya, lebih sulit maksudnya. Nah, ini kita coba question 5, berarti nomor 6 ya. Ya, nomor 6, soal nomor 6. 1.5.92527 12581.243. Nah, ini kalau kita lihat ini deret bilangan, dan polanya itu loncat 1 ya. Nah, ini 1 itu 5 pangkat 0, lalu loncat 1 ini 5 pangkat 1, loncat 1 lagi ini 5 pangkat 2, ini 5 pangkat 3, dan ini 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu kan berarti 125 kali 5 menjadi 625. Nah, ini udah bisa kita jawab, jawabannya B. Nggak usah kita cari lagi ini yang di sini. Udah pasti jawabannya karena udah satu-satunya yang optionnya ada 625. Nah, lalu selanjutnya seperti itu, hampir sama. Nah, ada yang bobotnya 60 dan yang terbesar itu bobotnya 75 ya. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau pertama sebelum menjawab soal ini ada ini tentang ujian, informasi, dan perintah-perintah pada saat tes ujian UTBK SBMPTN. Nah, ini ada while i kurang dari sama dengan 14 itu perulangan ketika i-nya kurang dari sama dengan 14, berarti soal-soalnya itu berlanjut ya. Nah, ini print soalnya dan juga multiple choice-nya juga di print. Ada perulangan for j sama dengan 0 sampai j kurang dari 5 gitu ya. Jadi karena kan optionnya ada 5, A, B, C, D, E. Lalu ini tampung jawaban dari user. Nah, lalu di sini ada if follower. Oh ya, follower itu fungsi untuk memperoleh huruf kecil dari huruf kapital. Nah, jadi kalau misalkan usernya itu menginput nilai kapital gitu. Padahal di sini kan ini kita bisa lihat nih di question answer 14. Ini kan jawabannya seharusnya D kecil ya. Tetapi kalau misalkan user memasukkan nilainya D kapital gini, nah ini nggak masalah gitu, sama aja maksud. Jadi follower itu memperoleh huruf kecil dari huruf kapital ini. Nah, oke, lalu jika jawaban dari user itu benar, maka skor sama dengan skor ditambah bobot dari soal tersebut gitu ya. Lalu jika jika soalnya itu jika jawabannya itu tidak ada yang dari option, maksudnya nggak ada A, B, C, D, E, bukan A, B, C, D, E, maka skor user dikurangin 5 ya, karena ini supaya nggak salah-salah aja sih ngejawab soalnya. Nah, lalu ini else itu jika salah menjawab soalnya itu dikurangin 3 skornya. I++. Lalu nah ini jika skor kurang dari 0. Nah, ini maksudnya misalkan user itu mengerjakan tetapi tidak ada yang benar gitu misalkan. Nah, untuk mencegah mendapatkan nilai minus, maka dari itu kita membuat skornya jadi 0 supaya nggak ada yang minus gitu. Nah, lalu ini skor yang tadi udah didapat disimpan di akun. Lalu ini akun ceknya juga udah berubah menjadi 1. Maksudnya ini cek itu ngecek untuk apakah sudah mengerjakan ujian atau belum gitu. Nah, ini udah sama dengan 1, ini maksudnya udah ya. Lalu ujian telah selesai. Oke.
Oke, selanjutnya ke prosedur buat. Nah, ini maksudnya buat itu prosedur buat akun ya. Di sini ada beberapa parameter yang dibutuhkan pada prosedur ini, yaitu akun ACC, itu akun yang sedang login tadi. Lalu integer banyak akun, itu integer A sama menunjuk pada integer A itu berapa banyak akun yang sudah membuat. Nah, ini integer num itu untuk menyimpan nomor seleksi beserta integer I buat perulangan. Nah, ini S runtime itu untuk mengacak apa, nomor seleksi. Jadi, nah ini S runtime juga bisa kita pakai kalau udah menggunakan library time.h. Jadi kalau nggak ada library time.h, ini nggak bisa berjalan ya. Lalu di sini ada akun cek sama dengan 0, maksudnya ini ngecek apakah udah cek, itu maksudnya ngecek apakah udah mengerjakan ujian atau belum. Ini sama dengan 0 maksudnya belum ya. Ini kondisi awal belum, pilihan pertama juga belum, ini maksudnya pilihan 00, pilihan pertama prodi saintek, ini pilihan pertama prodi soshum, ini pilihan kedua prodi saintek, dan ini pilihan kedua prodi soshum. Ini maksudnya belum semua ya. Nah, ini lulus juga, apakah lulus belum, kondisi awal skornya juga masih 0, simpan juga berarti maksudnya belum simpan permanen ya, masih 0, nomor seleksi juga belum ada, masih 0. Nah, ini lalu kita menggunakan ini identifier ya, labelnya A. Nah, ini num. Nah, ini yang membuat nomor seleksi tadi. Nah, ren itu maksudnya kan mengacak ya. Jadi ini maksud dari rumus ini membuat nomor seleksinya itu lebih dari 9.000 dan kurang dari 10.000 gitu. Nah, ini run randomize modulus 9.999 dikurangi 9.000 ditambah 1 lalu ditambah 9.000. Nah, ini for i sama dengan 0 sampai i nya kurang dari banyaknya akun per 1. Nah, ini nomor seleksi, nomor go to A. Maksudnya go to A itu berarti ke identifier ini ya. Nah, lalu sudah melewati perhitungan tadi, user akan mendapatkan nomor seleksi. Nah, akun nomor seleksi sama dengan num yang tadi sudah diperhitungkan. Ini acak ya, kita nggak bisa, nomor seleksi ini nggak bisa ditentuin, jadi udah acak dari program otomatis. User sudah mendapatkan nomor seleksi, banyak akunnya juga tambah 1 dari ya. Udah selesai buat akun, lalu di sini ada prosedur ubah. Nah, ini maksudnya ubah itu ubah biodata. Karena setelah buat akun lalu login, ternyata ada yang salah gitu, misalkan namanya salah atau tanggal lahirnya salah. Ini bisa di sini ada fitur ubah biodata. Parameternya sama kayak tadi, akun ACC itu akun yang sedang login, lalu banyaknya akun. Nah, ini tampilannya. Nah ini stroke R itu untuk ini apa, uppercase, jadi supaya kapital semua gitu. Misalkan ditampilkannya itu besar semua. Oke, ada nama, tanggal lahir, asal sekolah, jenis kelamin. Nah, jadi kalau udah itu ubah biodata berhasil. Oke, selanjutnya ada prosedur sorting, yaitu untuk mengurutkan akun-akun yang itu ya, yang mendaftar di setiap prodinya gitu. Nah, di sini ada beberapa parameter, yaitu parameter akun ACC untuk akun yang didaftarkan, lalu ada jumlah, yaitu jumlah pendaftar. Di sini kita menggunakan metode selection sort ya. Jadi, nah ini ada integer min, i, dan k.
A itu jumlah pendaftar. Integer, tipe datanya integer semua. Nah, lalu ini untuk perulangan pertama itu untuk i sama dengan 0 sampai i kurang dari jumlah pendaftar minus 1 i plus plus. Nah, nilai minimumnya diisi dengan i. Lalu untuk perulangan kedua untuk k sama dengan i plus 1, berarti setelahnya i tadi i plus 1 sampai k kurang dari jumlah pendaftar k plus plus. Nah, di sini proses perbandingannya ya. Jika ACC min skor yang tadi itu i, yang i kurang dari k, min itu kan diisi dengan k ya. Min itu diisi dengan i sekarang ya. Jika i kurang dari k, nilai SBM yang tadinya i lebih kecil daripada k, maka min itu nilai min sekarang adalah k. Kenapa kayak gini? Karena kita itu kan mengurutkannya berdasarkan descendant ya. Ya, ini selection score dan juga descendant supaya dari nilai terbesar sampai nilai terkecil, karena kan yang diterima itu kuotanya setiap prodi itu hanya dua. Jadi otomatis yang lulus itu hanya peringkat 1 dan 2. Nilai 2 terbesar. Ya. Lalu di sini ada string copy, nama. Nah, ini untuk menyimpan informasi ya, nama, asal, tanggal lahir dari pendaftar yang tadi, nomor seleksi dan lalu pilihannya, lalu ada lulus atau tidaknya gitu. Nah, ini untuk menampilkannya nanti. Ya, lanjut. Nah, lalu di sini ada prosedur pilihan. Parameternya adalah akun ACC dan integer A seperti biasa tadi. Nah, ini integer pilih sama dengan min 1 itu kondisi awalnya. Nah, ketika while pilih tidak sama dengan 0, akan tampilan seperti ini, karena kalau 0 itu kan untuk kembali. Nah, jika user memilih 1, maka akan menuju ke prosedur rumpun ya. Prosedur rumpun dengan parameter akun, jumlah pendaftar, dan 1 itu maksudnya pilihan pertama gitu ya. Nah, lalu break. Nah, setelah itu jika user memilih 2, maka user akan masuk ke ini prosedur rumpun yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Fauzan. Nah, ini masuk ke prosedur ini. Jadi sebelum ke prosedur rumpun ini, masuk dulu ke prosedur pilihan. Nah, nanti di situ akan ada sign tag dan sosum ya untuk rumpun prodinya. Nah, nanti akan user juga disuruh meminta memasukkan kode prodi. Nah, tuh, jika sesuai maka akan tercatat prodi yang dipilih. Oke, lanjut. Ya, lanjut ke prosedur admin. Nah, di sini di prosedur admin terdapat beberapa parameter, yaitu akun ACC 1000, array of 1000 dan integer A. Nah, ini kenapa 1000? Karena ini untuk menandakan bahwa admin gitu yang login, bukan pendaftar gitu. Ya, sekarang maka itu pilihnya sama dengan 1. Nah, ini tampilannya ketika admin masuk, tampilan akan seperti ini. Nah, jika admin memilih 1, maka akan masuk ke prosedur jumlah pendaftar, yang mana di sana akan memerlukan parameter akun dan juga parameter jumlah A, itu jumlah pendaftar. Nah, nanti di sana admin dapat melihat jumlah pendaftar dari masing-masing prodi gitu. Nah, lalu jika admin memilih 2, nah baru ini melihat
Kalau tadi jumlah pendaftar itu hanya jumlah pendaftar tiap prodinya aja gitu, misalkan prodi pendidikan ilmu komputer ada berapa yang mendaftar, ilmu komputer ada berapa, fisika ada berapa, gitu misal gitu maksudnya. Dan juga kalau misalkan memilih dua, bisa melihat masing-masing ini lebih spesifik jadinya. Jadi bisa memilih makan dari itu ketika memilih dua akan masuk ke prosedur rumpun yang tadi itu, masuk ke prosedur rumpun dengan parameter akun, jumlah pendaftar dan juga tiga itu menandakan ini adminnya. Nah di situ nanti admin juga bisa melihat tuh di prodi itu siapa aja namanya lebih spesifik, jadi nilainya ada nilainya sudah ada berapa, yang peringkat satu siapa, dan juga otomatis langsung diurutkan, langsung disorting berdasarkan desken dan berdasarkan skor ujian dari terbesar sampai terkecil. Nah terus juga jika admin memilih tiga, maka pendaftaran akan ditutup. Nah ini maksudnya status 0 sama dengan 1, maksudnya pendaftaran ditutup. Karena awalnya kan status 0 itu sama dengan 0, maksudnya pendaftaran masih dibuka. Nah jika admin memilih 4, buka pengumuman. Nah jika status 0 masih sama dengan 0, maka pengumuman belum bisa dibuka karena pendaftarannya harus ditutup terlebih dahulu baru bisa dibuka. Nah, lalu selain itu, jika status 0 sama dengan 1, maka artinya sudah ditutup terlebih dahulu, maka admin bisa membuka pengumuman. Nah, kalau sudah maka dari itu langsung masuk ke prosedur pengumuman dengan parameter akun dan jumlah pendaftar. Nah, jika pengumuman sudah dibuka, maka masing-masing pendaftar itu bisa mengetahui apakah dirinya lolos SBMPTN di pilihan pertama atau kedua, atau bahkan ternyata tidak masuk ke dalam kuota formasi gitu. Lalu ini ada kayak 0 itu untuk lu kembali, dan default itu pilihan selain yang ada. Nah ini lalu ada prosedur cek nomor seleksi. Nah di cek nomor seleksi itu untuk mengecek ya nomor seleksi user itu berapa melalui NISN mereka gitu. Jadi maka dari itu parameter yang diperlukan adalah akun ACC, lalu integer A jumlah pendaftar, lalu ini integer NISN, ini yang diperlukan. Ini font sama dengan 0 artinya belum ketemu, integer I untuk perulangan. Nah ini ketika masukkan seleksi akan melakukan perulangan, jadi sistem akan mencari nih NISN yang di input user, apakah dari akun yang sudah terdaftar itu apakah ada NISN yang di input user. Nah jika ada, maka font sama dengan 1 break. Nah jika font sama, ini ada kondisi jika font sama dengan 0 maksudnya tidak ketemu NISN-nya, maka NISN tidak ditemukan. Lalu selain itu, jika ketemu font sama dengan 1, maka akan menampilkan informasi NISN Anda sekian dan nomor seleksi Anda sekian. Nah ini, jadi nomor seleksi itu kan ini ya dari program dari sana, maka dari itu harus kita catat gitu. Nah melalui fitur ini nomor seleksi bisa kita ketahui jika memang user lupa. Nah ini fungsi main ya. Ini fungsi main ini kami berdua yang buat gitu. Oke lah, saya yang akan menjelaskan.
Jadi pada ini untuk berfungsi untuk mengubah background yang ada pada saat itu, background comment pada saat run. Ini untuk akun, variabel akun, terus nomor seleksi, NISN, ubah ini untuk kondisi ini ketika NISN sudah digunakan atau tidak. Kemudian ada username, untuk username, variabel pass untuk password. Ini menu 1 untuk kondisi awal dari perorangan. Juga ini untuk perorangan banyak akun. Ini berfungsi untuk menyimpan berapa banyak akun yang sudah daftar gitu. Ini untuk menu-menunya, menampilkan menu-menunya. Ini untuk pada bagian ini untuk memilih menunya ketika status 0 itu ketika admin ketika admin membuka pendaftaran gitu. Jadi pendaftarannya masih dibuka, pendaftaran akun. Nah, untuk menu pertama itu gunakan untuk buat akun. Di bagian sini untuk mengecek apakah NISN sudah terdaftar atau tidak. Kemudian pada pilihan kedua yaitu terdapat login, menu login. Kemudian menu ketiga itu untuk melihat nomor seleksi jika pendaftar lupa dengan nomor seleksinya. Kemudian menu keempat untuk mengecek pengumuman. Jika pengumuman belum dibuka, jika admin belum membuka pengumuman, maka akan tampilkan ini, maaf, pengumuman belum dibuka. Ini untuk keluar dari program. Ini untuk user yang memilih menu selain menu yang ditentukan. Kemudian ketika pendaftaran sudah ditutup, menunya akan menjadi pilihan menu pertama itu akan menjadi menu login. Kemudian menu kedua akan menjadi NISN, mengecek nomor seleksi. Kemudian menu ketiga akan menjadi mengecek pengumuman. Kemudian menu ke ini untuk keluar dari program, dan ini untuk user yang memilih menu selain menu yang ditentukan. Nah, oke, sekian dari saya. My God. Baik, sekian presentasi program dari kelompok kami yang beranggotakan Fauzan Fikriansyah dan Wisam Burhanuddin Raharjo. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan dalam menyampaikan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.